Materi pelatihan SKKNI No. 61 tahun 2014. Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori konstruksi golongan pokok konstruksi khusus pada jabatan kerja manajer pelaksanaan lapangan pekerjaan mekanikal. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat, standar baku, yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 10 ayat 2, menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja. Diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. 1. Pasal 3, prinsip dasar pelatihan kerja adalah huruf B. Berbasis pada kompetensi kerja. 2. Pasal 4 ayat 1, program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKNI, standar internasional dan/atau standar khusus. Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, SKNI. Standar ini harus memiliki 2. Ekivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang tata cara penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek. Kompetensi yang terdiri dari aspek pengetahuan, domain kognitif atau knowledge, aspek kemampuan, domain psikomotorik atau skill, dan aspek sikap kerja, domain afektif atau attitude ability. Atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan. Menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan. Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut. Dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan. Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah 3.
1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri usaha dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja. 2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar di kemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan, mutual recognition arrangement PEMERA. 3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar di bidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsensus dan pemberlakuan secara nasional. B. Pengertian 1. Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah. 2. Standar kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah. 3. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Komite Standar Kompetensi. Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum. 5. Tim Perumus KNI. Tim Perumus KNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi. 6. Tim Verifikasi SKNI. Tim Verifikasi SKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi. 7. Peta kompetensi. Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi. 8. Judul unit. Judul unit kompetensi merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit kompetensi harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja. Aktif atau performatif yang terukur. 9. Elemen kompetensi berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif. 10. Kriteria unjuk kerja berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur yang dibuat dalam kata kerja pasif. 5. C. Penggunaan SKNI. Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan A. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum. B. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi. 2. Untuk dunia usaha, industri dan penggunaan tenaga kerja A. Membantu dalam rekrutmen. B. Membantu penilaian unjuk kerja. C. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
D. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha, industri. 3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi A. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya. B. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi. D. Komite Standar Kompetensi 1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional pada kegiatan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, resmi, sebagai berikut. Nama instansi, institusi jabatan dalam panitia, tim 1. Tri Joko Walujo, M.Eng. SC Sekretaris BP Konstruksi Pengarah. 2. Dr. Insinyur Andrea Suhono, M.Sc Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi. Ketua. 6. Nama instansi, institusi. Jabatan dalam panitia, tim. 3. Insinyur Dadan Krisnandar, MT Kepala Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi. Wakil Ketua. 4. Acha Dita Miharja, Mi Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi. Sekretaris. 5. Dr. Insinyur Pramono Sukirno Ketua Bidang Diklat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, LPJKN. Anggota. 6. Insinyur Asrizal Tatang, MT Ketua Komite Akreditasi Asosiasi Profesi, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, LPJKN. Anggota. 7. Insinyur Suhadi, MM Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Latas, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Anggota. 8. DRS Rahmat Sudjali Kepala Bidang Standarisasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP. Anggota. 9. Insinyur Syaiful Mahdi mewakili Asosiasi Profesi Anggota. 10. Insinyur Suwardi Bahar, MT, AVS mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor. Anggota. 11. Insinyur Cipiete Makmur mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan. Anggota. 7. 2. Tim Perumus KNI. Susunan tim perumus dimulai dari tahap workshop sampai dengan konvensi, sebagai berikut. A. Peserta workshop. Nama instansi, perusahaan, jabatan. 1. Sunwahono PT Lenggo Geni peserta. 2. Insinyur Wahyudi, MMT PT Wisma Ben Hill peserta. 3. Insinyur Suhardi PT Mulia Mitra Abadi Konsultan MI. Peserta. 4. Insinyur Joko Sukamto PT Multi Bangun Adhitama Konstruksi. Peserta. 5. Insinyur Masyudi PTS Unas peserta 6. Bayu Kusuma PT HAP peserta 7. Awaludin Hasan, STPT. JMC peserta 8. Abdul Latif Konsultan peserta 9. Insinyur Cahyono HP MT Konsultan peserta. B. Peserta prakonvensi. Nama instansi, perusahaan, jabatan. 1. Insinyur Catur Budiono PT Multikon peserta 2. Insinyur Andi Marlon, STPT Promaco peserta 3. Insinyur Cahyono HP, MTPT Blantik peserta 4. Ahmad Zayadi PT Trisula peserta 5. Insinyur Basori PT Med peserta 6. Insinyur Masyudi BPKT Unas peserta 7. Insinyur Wahyudi, MM,
MMT PT Wisma Ben Hill peserta. 8. Insinyur Doni Hristianto PT GSS peserta 9. Imam Hidayat, S. Sospusbin KPK peserta 10. Agus Asbandi PT Dinani Abadi peserta 11. Insinyur Awaludin Hasan PT Jaya CM peserta. 8. No nama instansi perusahaan jabatan. 12. M. Endang, STPT Prosis peserta 13. Andreas Sunuwahono, STPT Lenggogeni peserta 14. Syahrul Fahruroji, AMD PT Guna Swastika Dinamika peserta. 15. Aulia Rahman PT Blantik peserta. C. Peserta konvensi. No nama instansi perusahaan jabatan. 1. Hafiz KZ LPJKN peserta 2. Rahmat Sudjali BNSP peserta 3. Ronald S. I. Ataki peserta 4. Catur Budiono PT Multikon peserta 5. Awaludin Hasan PT BBSI peserta 6. Andi Marlon PT Promaco peserta 7. Insinyur Wahyudi, MMT PT Wisma Ben Hill peserta. 8. Insinyur Haryono PT BA peserta 9. Insinyur Masyudi PTS UNAS peserta 10. Ak Sunuwahono PT Lenggogeni peserta 11. Ahmad Zayadi PT Trisula peserta 12. Sarosa PT Putra Sandi Samudra peserta. 13. Lilik Sumarliadi UI peserta 14. Basori PT MGT peserta 15. Insinyur Doni Kristianto PT Grand Soho Slipi peserta. 16. Tugimin Balai PJK peserta 17. Suyono Balai PJK peserta 18. Muhtar Supyan BPKJ peserta 19. Agus Asbandi PT Dinani Abadi peserta. 9. 3. Tim verifikasi SKNI. Susunan tim verifikasi sebagai berikut. No nama jabatan dalam dinas lembaga. Jabatan dalam panitia tim. 1. Aca Ditami Harja, Mikabid. Kompetensi keterampilan konstruksi. Ketua. 2. Insinyur Ati Nurzamiati HZ, MT Kasubit. Bakuan kompetensi manajemen teknik konstruksi. Sekretaris. 3. Insinyur Suwardi Bahar, MT PT Wijaya Karya anggota. 4. Insinyur Haryanto Unarji, MT STT Sapta Taruna anggota. 5. Roni Adriandi, ST, MT Staf anggota. 6. Dr. Dedi Mariadi, DIP, Sepusdiklat anggota. 7. Encik Hardiansyah PP, ST Staf Balai PJK anggota. 8. Insinyur Esti Andriani Tata Ruang anggota. 10. Bab 2 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. A. Pemetaan dan kemasan standar kompetensi. 1. Peta kompetensi. Tujuan utama fungsi kunci fungsi utama fungsi dasar. Mengelola pelaksanaan pekerjaan utama mekanikal. Pengembangan fungsi umum pekerjaan dan pelaporan. Pengembangan fungsi umum. Mengelola keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup di tempat kerja. Membuat laporan. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan mekanikal. Melaksanakan pekerjaan dan persiapan pekerjaan. Melakukan persiapan pekerjaan.
Merencanakan persiapan pekerjaan mekanikal, menyiapkan pelaksanaan pekerjaan mekanikal di lapangan. Melaksanakan pekerjaan utama. Melaksanakan pekerjaan utama mekanikal, menganalisis uji kelayakan, test commissioning. 2. Pemaketan berdasarkan jabatan, okupasi. Kategori, konstruksi. Golongan pokok, konstruksi khusus. Kode jabatan, F43291001. Jabatan kerja, manajer pelaksana lapangan pekerjaan. Mekanikal. Uraian pekerjaan, mengelola pelaksanaan pekerjaan utama. Mekanikal. 11. Jenjang KKNI 5. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. Persyaratan jabatan A. Pendidikan, minimal D3 Teknik B. Pengalaman kerja, D3 Teknik pengalaman 5 tahun, S1 pengalaman 3 tahun C. Kesehatan, sehat jasmani dan rohani serta tidak mengalami cacat jasmani yang mengganggu pekerjaan. D. Sertifikat, memiliki sertifikat kompetensi manajer pelaksana lapangan pekerjaan mekanikal oleh instansi terkait atau lembaga yang terakreditasi. E. Persyaratan lain, mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menguasai teknologi informasi. 12. B. Daftar unit kompetensi kerja manajer pelaksana lapangan pekerjaan mekanikal, terdiri dari 0. Kode unit, judul unit kompetensi 1. F. 4329100001 mengelola keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup di tempat kerja. 2. F. 4329100001 merencanakan persiapan pekerjaan mekanikal. 3. F. 4329100001 menyiapkan pelaksanaan pekerjaan mekanikal di lapangan. 4. F. 4329100041 melaksanakan pekerjaan utama mekanikal. 5. F. 4329100051 menganalisis uji kelayakan, tes commissioning. 6. F. 432910000601 membuat laporan pelaksanaan pekerjaan mekanikal. 13. C. Uraian unit kompetensi. Kode unit F. 4329100001. Judul unit, mengelola keselamatan dan kesehatan kerja, serta lingkungan hidup di tempat kerja. Deskripsi unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam mengelola keselamatan dan kesehatan kerja, serta lingkungan hidup di tempat kerja. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja. 1. Keadaan tempat dan lingkungan kerja diperiksa dengan teliti untuk mengetahui risiko kecelakaan yang bisa terjadi.
1. Dua bahan ataupun barang yang berpotensi menimbulkan bahaya di tempat kerja diidentifikasi dengan benar agar dapat diambil langkah-langkah pengamanan. 1. Tiga bahan dan barang di tempat kerja yang dapat menimbulkan bahaya dan risiko kecelakaan kerja diamankan sesuai dengan prosedur. 2. Mengantisipasi bahaya dan risiko kecelakaan kerja. 2. 1. Persyaratan kerja, batasan penggunaan dan kerusakan bahan dan alat yang diizinkan diidentifikasi. 2. Dampak dari kecelakaan kerja diprediksi agar dapat dilakukan antisipasi yang tepat bila terjadi kecelakaan kerja. 2. 3. Pekerjaan yang dapat menimbulkan bahaya dan risiko kecelakaan kerja dicegah, sehingga kecelakaan kerja dapat ditekan sekecil mungkin. 3. Mengendalikan bahaya dan risiko kecelakaan kerja. 3. 1. Semua prosedur terkait dengan pelaksanaan K3LH di tempat dan lingkungan kerja diterapkan secara konsisten. 3. 2. Alat pelindung diri, APD, dan alat pengaman kerja, APK, digunakan sesuai dengan ketentuan. 3. Kondisi lingkungan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan diidentifikasi dengan teliti. Untuk 14. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja selanjutnya dilakukan langkah-langkah pengamanan. 3. 4. Daftar simak potensi pencemaran lingkungan diawasi dengan benar dan konsisten sebagai bahan evaluasi. Batasan variabel 1. Konteks variabel 1. Unit kompetensi ini diterapkan secara perseorangan pada manajer lapangan pekerjaan mekanikal dalam suatu kelompok kerja. 1. 2. Potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja yang diidentifikasi meliputi bahaya fisik, biologi dan kimia. 1. 3. Pengendalian bahaya dan risiko kecelakaan kerja mencakup hal-hal berikut. 1. 3. 1. Penerapan prosedur K3LH secara konsisten. 1. 3. 2. Kepatuhan dalam menjalankan prosedur pencegahan K3LH. 1. 3. 3. Pemakaian APD secara benar dan penggunaan APK sesuai dengan ketentuan. 1. 4. Pengendalian pencemaran lingkungan meliputi pembuangan limbah, pencegahan polusi dan pelestarian lingkungan. 2. Peralatan dan perlengkapan. 2. 1. Peralatan. 2. 1. 1. Alat pelindung diri, APD. 2. 2. Perlengkapan. 2. 2. 1. Alat pengaman kerja, APK. 2. Perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan, P3K. 2. 3. Rambu-rambu keselamatan kerja. 3. Peraturan yang diperlukan. 3. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan perubahannya. 15. 3. 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan perubahannya. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perubahannya. 3. 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2007 dan perubahannya. 3. 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09 PRT M 2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, SMK 3, Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan perubahannya. 4. Norma dan standar. Tidak ada. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengelola keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup di tempat kerja. 1. 2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis,
demonstrasi praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi, tidak ada. 16. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 1. 1. Peraturan Perundangan K3 LH 3. 1. 2. Jenis dan fungsi PD 3. 1. 3. Jenis dan fungsi APK 3. 1. 4. Pengendalian bahaya dan kecelakaan kerja 3. 1. 5. Organisasi K3 3. 2. Keterampilan yang dibutuhkan 3. 2. 1. Mencegah pencemaran lingkungan 3. 2. Memilih HPD dan APK sesuai dengan jenis pekerjaan 3. 2. Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1. Teliti dalam memeriksa keadaan tempat dan lingkungan kerja untuk mengetahui risiko kecelakaan yang biasa terjadi 4. 2. Cermat dalam mengidentifikasi persyaratan kerja, batasan penggunaan dan kerusakan bahan dan alat yang diizinkan 4. 3. Teliti dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, dilakukan langkah-langkah pengamanan. 5. Aspek kritis 5. 1. Ketaatan dalam menerapkan semua prosedur terkait dengan pelaksanaan K3 LH di tempat dan lingkungan kerja secara konsisten 5. 2. Kedisiplinan dalam memakai APD dan menggunakan APK. 17. Kode unit F 43291000201. Judul unit: Merencanakan persiapan pekerjaan mekanikal. Deskripsi unit: unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk merencanakan persiapan pekerjaan mekanikal. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Mengidentifikasi dokumen kontrak 1. Rencana kerja dan syarat, RKS, diidentifikasi. 1. 2. Gambar desain diidentifikasi. 1. 3. Spesifikasi teknik diidentifikasi. 1. 4. Bill of Quantity, BQ, diidentifikasi. 2. Membandingkan gambar desain terhadap sistem mekanikal. 2. 1. Gambar desain disiapkan. 2. Perbedaan gambar desain terhadap sistem mekanikal diidentifikasi. 2. 3. Perbedaan gambar desain terhadap sistem dicatat. 2. 4. Catatan dilaporkan ke atasan terkait. 3. Merencanakan peralatan kerja 3. 1. Jenis-jenis peralatan diidentifikasi. 3. 2. Jumlah kebutuhan peralatan ditentukan sesuai dengan kebutuhannya. 3. Daftar kebutuhan peralatan diajukan ke atasan terkait. 4. Merencanakan bahan material 4. 1. Jenis-jenis material diidentifikasi. 4. 2. Jumlah kebutuhan material ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 4. 3. Daftar kebutuhan material diajukan ke atasan terkait. 5. Merencanakan kebutuhan tenaga 5. 1. Tenaga kerja diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 5. 2. Jumlah kebutuhan tenaga kerja ditentukan. 5. 3. Daftar kebutuhan tenaga kerja diajukan ke atasan terkait. 6. Membuat jadwal 6. 1. Jadwal rinci secara keseluruhan dibuat. 6. 2. Jadwal kebutuhan material dibuat. 6. 3. Jadwal kebutuhan peralatan dibuat. 6. 4. Jadwal rinci didistribusikan ke bagian terkait. 18. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja 7. Membuat catatan hasil persiapan pelaksanaan pekerjaan. 7. 1. Data-data hasil pelaksanaan persiapan pekerjaan disiapkan. 7. 2. Catatan hasil pelaksanaan persiapan pekerjaan dibuat. 7. 3. Catatan hasil pekerjaan disimpan sebagai bahan pembuatan laporan.
Batasan variabel 1. Konteks variabel 1. Unit kompetensi ini diterapkan secara perseorangan pada pelaksana lapangan pekerjaan mekanikal dalam suatu kelompok kerja. 1. 2. Identifikasi pekerjaan persiapan sebagai berikut. 1. 2. 1. Jenis dan tipe kontrak kerja 1. 2. 2. Fungsi penyusunan jadwal 1. 2. 3. Memahami desain mekanikal. 2. Peralatan dan perlengkapan 2. 1. Peralatan 2. 1. 1. Alat pengolah data 2. 2. Perlengkapan 2. 2. 1. Alat tulis kantor, KTK. 2. 2. 2. Buku referensi sistem mekanikal. 3. Peraturan yang diperlukan, tidak ada. 4. Norma dan standar 4. 1. Standard Operating Procedure, SOP, mengenai persiapan pekerjaan. 19. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan merencanakan persiapan pekerjaan mekanikal. 1. 2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi 2. 1 F. 43291000101 mengelola keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup di tempat kerja. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 1. Keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup, K3LH. 3. 1. 2. Jenis dan macam kontrak kerja 3. 1. 3. Teori dasar sistem mekanikal gedung bertingkat baik tertulis maupun dalam bentuk gambar 3. 1. 4. Jenis-jenis peralatan sistem mekanikal 3. 1. 5. Spesifikasi teknik peralatan mekanikal 3. 2. Keterampilan 3. 2. 1. Melakukan kerjasama yang efektif 3. 2. 2. Mengidentifikasi tugas peran pribadi dan kelompok 3. 2. 3. Mengendalikan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. 20. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1. Cermat dalam mengidentifikasi rencana kerja dan syarat, RKS. 4. 2. Cermat dalam mengidentifikasi perbedaan gambar desain terhadap sistem mekanikal. 5. Aspek kritis 5. 1. Ketelitiaan dalam mengidentifikasi perbedaan gambar desain terhadap sistem mekanikal 5. 2. Kecermatan dalam menyusun jadwal kerja. 21. Kode unit F. 43291000301 judul unit, menyiapkan pelaksanaan pekerjaan mekanikal di lapangan deskripsi unit. Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mempersiapkan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja 1. Melakukan peninjauan lokasi 1. Peta lokasi dicermati. 1. 2. Kondisi lapangan ditinjau untuk menentukan letak gudang dan direksi CAD. 1. 3. Aksesibilitas lapangan ditinjau untuk kemudahan angkutan material dan alat. 2. Mempersiapkan kebutuhan material dan alat bantu di lapangan. 2. 1. Persetujuan material yang digunakan disiapkan. 2. Prosedur penempatan material dan alat di lapangan disiapkan. 2. 3. Alat transportasi disiapkan. 3. Menyusun gambar dan metode kerja 3. 1. Gambar kerja disiapkan. 3. 2. Metode kerja dibuat. 3. Hasil gambar dan metode kerja diperiksa untuk diserahkan ke bidang terkait. Batasan variabel 1.
Konteks variabel 1. Unit kompetensi ini diterapkan secara perorangan pada manajer lapangan pekerjaan mekanikal dalam suatu kelompok kerja. 1. 2 unit ini mencakup kegiatan interpretasi surat menyurat, pekerjaan persiapan di lapangan yang meliputi alat transportasi dan tenaga pelaksana. 2. Peralatan dan perlengkapan 2. 1. Peralatan 2. 1. Tools persiapan, peralatan standar pembuatan direksi KET dan gudang. 22. 2. Perlengkapan 2. 1 bahan dan material bantu yang diperlukan. 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan perubahannya 3. 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan perubahannya 3. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perubahannya 3. 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2007 dan perubahannya. 4. Norma dan standar 4. 1. Prosedur standar perusahaan mengenai pelaksanaan pekerjaan 4. 2. Prosedur kerja di tempat kerja mengenai pelaksanaan pekerjaan 4. 3. Struktur organisasi perusahaan. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mempersiapkan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 1. 2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUK. 23. 2. Persyaratan kompetensi 2. 1 F 43291000201 merencanakan persiapan pekerjaan mekanikal. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 2. 1 K3 TLH 3. 2. Struktur dan fungsi komponen utama 3. 2. Bahan dan alat 3. 2. Keterampilan 3. 2. 1 Melakukan kerjasama yang efektif 3. 2. Mengidentifikasi tugas peran pribadi dan kelompok 3. 2. Mengendalikan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya 3. 2. 4. Membaca peta kerja. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1. Cermat dalam meninjau kondisi lapangan untuk menentukan letak gudang dan direksi KET 4. 2. Cermat dalam menyiapkan prosedur penempatan material dan alat di lapangan 4. 3. Teliti dalam memeriksa hasil gambar dan metode kerja untuk diserahkan ke bidang terkait. 5. Aspek kritis 5. 1. Ketelitian dalam memeriksa gambar dan metode kerja untuk diserahkan ke bidang terkait. 24. Kode unit F 43291000401. Judul unit Melaksanakan pekerjaan utama mekanikal. Deskripsi unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan utama mekanikal. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Melakukan koordinasi pekerjaan 1. Rencana pelaksanaan pekerjaan disiapkan untuk dibahas dengan pelaksana sesuai dengan gambar kerja. 1. 2. Penyimpangan gambar direvisi. 1. 3. Hasil bahasan rencana pelaksanaan pekerjaan dilaporkan ke atasan terkait.
2. Mengendalikan waktu dan biaya pelaksanaan pekerjaan. 2. 1. Jadwal keseluruhan dan jadwal rinci disiapkan. 2. Jadwal pelaksanaan pekerjaan dievaluasi. 2. 3. Catatan progres pelaksanaan dan pengeluaran biaya pekerjaan dibuat. 2. 4. Metode kerja dan rencana kerja dievaluasi baik kemajuan maupun keterlambatan pekerjaan. 2. 5. Metode kerja dan rencana kerja diubah apabila terjadi keterlambatan pekerjaan. 2. 6. Perubahan rencana anggaran pelaksanaan pekerjaan dilaporkan ke atasan terkait. 3. Melakukan evaluasi pelaksanaan dan mutu pekerjaan. 3. 1. Dokumen pelaksanaan pekerjaan ditelaah. 3. 2. Evaluasi pelaksanaan dan mutu pekerjaan dilakukan. 3. Hasil evaluasi dilaporkan ke atasan terkait. 4. Memeriksa hasil pekerjaan di lapangan. 4. 1. Daftar simak pekerjaan disiapkan. 4. 2. Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan. 4. 3. Hasil pemeriksaan pekerjaan dievaluasi. 5. Membuat catatan hasil pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 5. 1. Data-data hasil pemeriksaan pekerjaan disiapkan. 5. 2. Hasil pemeriksaan pekerjaan tambah dan kurang diidentifikasi. 5. 3. Catatan identifikasi hasil pekerjaan tambah dan kurang dilaporkan ke atasan terkait. 25. Batasan variabel 1. Konteks variabel 1. Kompetensi ini diterapkan secara perorangan pada manajer lapangan pekerjaan mekanikal dalam suatu kelompok kerja. 1. 2 unit ini mencakup kegiatan interpretasi surat perintah kerja, mengendalikan pekerjaan, pengawasan dan evaluasi hasil pekerjaan. 1. 3 unit ini diterapkan harus dengan kemampuan dalam pelaksanaan, pengawasan. 1. 4 laporan hasil evaluasi tersedia. 2. Peralatan dan perlengkapan 2. 1. Peralatan 2. 1. Alat pengolah data 2. Perlengkapan 2. 1. Notulen hasil rapat koordinasi 2. Form data pengecekan dan form data pengawasan 2. 3. Buku catatan laporan. 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan perubahannya 3. 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan perubahannya 3. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perubahannya 3. 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2007 dan perubahannya. 4. Norma dan standar 4. 1. Prosedur standar perusahaan mengenai pelaksanaan pekerjaan 4. 2. Prosedur kerja di tempat kerja mengenai pelaksanaan pekerjaan 4. 3. Struktur organisasi perusahaan. 26. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan utama mekanikal. 1. 2 penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi 2. 1.
43291000301 menyiapkan pelaksanaan mekanikal pekerjaan di lapangan. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. 3.1 Pengetahuan. 3.1 Keselamatan dan kesehatan kerja serta dampak lingkungan. 3.1 2 Standar nasional Indonesia bidang mekanikal. 3.1 3 Standar internasional bidang mekanikal seperti SMACNA, NFPA. 3.1 4 Standar operasi prosedur perusahaan. 3 2 Keterampilan. 3.2 1 Menerapkan K3 LH. 3.2 2 Menyiapkan dokumen pelaksanaan pekerjaan. 3.2 3 Memeriksa dan menganalisis hasil pelaksanaan pekerjaan. 3.2 4 Mengawasi hasil pekerjaan. 3.2 5 Memonitoring jadwal pekerjaan. 3.2 6 Membuat laporan hasil pengawasan. 27. 4. Sikap kerja yang diperlukan. 4.1 Teliti dalam merevisi jika terjadi penyimpangan gambar kerja. 4.2 Cermat dalam mengevaluasi metode kerja baik kemajuan maupun keterlambatan pekerjaan. 4.3 Cermat dalam mengidentifikasi hasil pemeriksaan pekerjaan tambah dan kurang dicatat. 5. Aspek kritis. 5.1 Ketelitian dalam mengevaluasi pelaksanaan dan mutu pekerjaan. 5.2 Kecermatan dalam memeriksa hasil pekerjaan. 28. Kode unit F 43291000501. Judul unit menganalisis uji kelayakan tes commissioning. Deskripsi unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam menganalisis uji kelayakan, tes commissioning. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Menyiapkan uji kelayakan, tes commissioning. 1 Dokumen uji kelayakan, tes commissioning disiapkan. 1. 2 Prosedur dan metode kerja uji kelayakan, tes commissioning disiapkan. 1. 3 Tenaga kerja dan peralatan uji kelayakan, tes commissioning disiapkan. 1. 4 Berkas atau lembar kerja uji kelayakan, tes commissioning disiapkan. 1. 5 Koordinasi dengan Direksi Manajemen Konstruksi dilakukan. 2. Mengoordinasikan pelaksanaan uji kelayakan, tes commissioning. 2. 1 Pelaksanaan uji kelayakan, tes commissioning disiapkan. 2. Pelaksanaan dan pengambilan data hasil uji kelayakan, tes commissioning dilakukan. 2. 3 Pelaksanaan uji kelayakan, tes commissioning dievaluasi. 2. 4 Perbaikan dilakukan terhadap penyimpangan hasil tes dari spesifikasi yang ditentukan. 3. Membandingkan hasil uji kelayakan, tes commissioning dengan spesifikasi teknik. 3. 1 Spesifikasi teknik disiapkan. 3. 2 Data hasil uji dibandingkan dengan spesifikasi teknik. 3. Laporan hasil perbandingan uji kelayakan, tes commissioning dibuat. 4. Membuat laporan hasil uji kelayakan, tes commissioning. 4. 1 Data-data hasil pelaksanaan uji kelayakan, tes commissioning disiapkan. 4. 2 Laporan hasil pelaksanaan uji kelayakan, tes commissioning disusun. 4. 3 Laporan hasil pelaksanaan uji kelayakan, tes commissioning dievaluasi. 29. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 4. Berita acara hasil uji kelayakan, tes commissioning dibuat. 4. 5 Dokumen perizinan, operasional alat, dan spesifikasi teknis disiapkan untuk pengurusan izin pada instansi yang berwenang. Batasan variabel 1.
Konteks variabel 1. Kompetensi ini diterapkan secara perorangan pada manajer lapangan pekerjaan mekanikal dalam suatu kelompok kerja. 1. 2 unit ini mencakup kegiatan interpretasi surat perintah kerja, persiapan dalam mengendalikan tes komisioning. 1. 3 unit ini diterapkan dengan prosedur yang berlaku sesuai dengan rencana kerja syarat yang berlaku. 1. 4 peralatan tes komisioning tersedia. 2. Peralatan dan perlengkapan 2. 1 peralatan 2. 1 tools, Common, Special tools dan Diagnostic tools, sesuai dengan buku manual, shop manual. 2. 2 alat ukur 2. 3 alat vakum 2. 4 alat tes pump elektrik dan manual 2 perlengkapan 2 1 air bersih 2 gas tes N2 O2 3 solar 2 4 asap 2 5 freon. 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Perubahannya. 30. 3. 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Perubahannya. 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahannya. 4 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2007 dan Perubahannya. 4. Norma dan standar 4. 1 Prosedur standar perusahaan mengenai pelaksanaan pekerjaan 4. 2 Prosedur kerja di tempat kerja mengenai pelaksanaan pekerjaan 4. 3 Struktur organisasi perusahaan. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menganalisis uji kelayakan, tes commissioning. 1. 2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara, lisan, tertulis, demonstrasi praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUP. 2. Persyaratan kompetensi 2. 1 F 43291000401 melaksanakan pekerjaan utama mekanikal. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1 Pengetahuan 3. 1 Keselamatan dan kesehatan kerja serta dampak lingkungan. 31. 3. 2 Manual operasi alat dalam gedung 3. 3 Komponen sistem mekanikal, fungsi dan prinsip kerja. 3. 4 Alat ukur dan penggunaannya. 3. 2 Keterampilan 3. 1 Menerapkan K3 LH 3. 2 Menyiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan. 3. Menguasai sistem mekanikal gedung. 3. 4 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan tes commissioning. 3. 5 Menguji dan memvalidasi hasil uji. 4 Sikap kerja yang diperlukan. 4. 1 Teliti dalam menyiapkan dokumen uji kelayakan, tes commissioning. 4. 2 Teliti dalam mengevaluasi pelaksanaan uji kelayakan, tes commissioning. 4. 3 Cermat dalam menyiapkan dokumen perizinan, operasional alat dan spesifikasi teknis untuk pengurusan izin pada instansi yang berwenang. 5. Aspek kritis 5. 1 Ketelitian dalam menyiapkan alat dan bahan yang dipergunakan. 5. 2 Kecermatan dalam mengevaluasi hasil uji kelayakan. 32. Kode unit F 43291000601 Judul unit, membuat laporan pelaksanaan pekerjaan mekanikal. Deskripsi unit,
unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk membuat laporan pelaksanaan pekerjaan. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja 1. Mempersiapkan dokumen hasil pelaksanaan pekerjaan. 1. Data-data hasil pelaksanaan pekerjaan, pengawasan dan tes commissioning dikumpulkan. 1. 2. Data-data hasil pelaksanaan pekerjaan dikompilasi. 1. 3. Data-data hasil pengawasan dikompilasi. 1. 4. Data-data hasil tes commissioning dikompilasi. 2. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pekerjaan. 2. 1. Kerangka laporan dibuat. 2. Data pelaksanaan pekerjaan ditabulasi. 2. 3. Laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dibuat. 3. Mengevaluasi laporan hasil pelaksanaan pekerjaan. 3. 1. Kelengkapan laporan pelaksanaan pekerjaan diperiksa kembali dengan teliti. 3. 2. Catatan kelengkapan data laporan dibuat. 3. Kesimpulan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dirumuskan. 3. 4. Kesimpulan disiapkan untuk diserahkan ke atasan yang terkait. Batasan variabel 1. Konteks variabel 1. Kompetensi ini diterapkan secara perorangan pada pelaksana lapangan pekerjaan mekanikal dalam suatu kelompok kerja. 1. 2 unit ini merupakan kompilasi dari kompetensi seluruh unit kompetensi yang lain dalam hal pencatatan kegiatan pekerjaan unit. Unit 1. 3 format laporan standar tersedia. 33. 2. Peralatan dan perlengkapan. 2. 1. Peralatan. 2. 1. 1. Alat pengolah data. 2. 1. 2. Alat hitung. 2. 2. Perlengkapan. 2. 2. 1. ATK. 2. 2. 2. Format standar laporan pekerjaan. 3. Peraturan yang diperlukan. Tidak ada. 4. Norma dan standar. 4. 1. SOP penyusunan laporan. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan. 1. 2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi. 2. 1 F 43291000501 menganalisis uji kelayakan, tes commissioning. 34. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. 3. 1. Pengetahuan. 3. 1. 1. Aritmatik. 3. 1. 2. Kompilasi data kegiatan. 3. 1. 3. Penyusunan data pada form laporan pekerjaan. 3. 2. Keterampilan. 3. 2. 1. Menyusun data pada form standar laporan pekerjaan. 3. 2. 2. Menyampaikan laporan kepada atasan. 4. Sikap kerja yang diperlukan. 4. 1. Cermat dalam mengumpulkan data-data hasil pelaksanaan, pengawasan dan tes commissioning. 4. 2. Teliti dalam memeriksa kelengkapan laporan pelaksanaan pekerjaan. 5. Aspek kritis. 5. 1. Ketelitian dalam kompilasi data. 5. 2. Kecermatan dalam membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan. Hormat kami, LPK PT Seifa Tekindo Persada. Fandi Yode, ST, Direktur LPK Seifa Tekindo Persada. Hubungi 0778475467, Office 081177787757,
Faradilla 082288303338, Wiwik 082173332233, Fandi. Alamat Ruko Mana Lagi Blok C 010, Kel Belian, Kecamatan Batam Kota, Batam, Kepri, Indonesia. Kode pos 29464, website https://outsgroup.com, www.apeknas.net, www.apeknas.net, www.astaki.or.id.